Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi qad a'tayna ni'matan katsirah Walladzi ja'alna sihhatan jayyidah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna iddatash syuhuri indallahi Isna asyara syahra Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atu hurum Zalika dainul qayyim Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah Kama yuqatilunakum kaffah Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin Sadaqallahu maulana al-azim Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang dimuliakan Alhamdulillah hari ini kembali kita rasakan sentuhan kasih sayang Allah kepada kita Efeknya adalah jasmani kita merasakan sehat, rohani kita menuntun kita untuk datang menunaikan kewajiban demi kewajiban, melaksanakan apa yang harus kita lakukan dalam koridor mardotillah, karena tujuan kita adalah mencari ridha Allah. Maka inilah nikmat terbesar dalam hidup kita, ketika hati kita menuntun kita untuk mencari hal yang baik. Ketika jasmani kita memberikan kekuatan kepada ruh kita untuk datang ke rumah-rumah yang diberkati oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, maka inilah nikmat terbesar. Apabila ini sudah ada dalam diri kita, syukuri itu dan berdoalah kepada Allah semoga hal itu tetap bercokol dalam hati kita dan tetap tertanam dalam jiwa kita sampai mati nanti. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli. Perlu dan sangat kita tekankan kepada kita semua bahwa bersolawat kepada Nabi itu bukan amalan kaleng-kalengan, tapi amalan yang sangat super, amalan yang sangat dianjurkan, karena asal kita alam ini adalah dari nurnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka sangat-sangat kita, mari kita selalu bersolawat kepada beliau. Karena tidak hanya kita yang bersolawat, tapi Allah dan malaikatnya juga bersolawat. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi. Apatah kita lagi yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul kita. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat yang khatib baca terdapat dalam surat At-Taubah 36. Yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini adalah sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan.
isna asyara syahran. Pada ketentuan Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antara bulan yang 12 bulan itu ada 4 bulan kata Allah yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram itu adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka hari ini kita sudah berada di bulan, salah satu bulan haram itu, yaitu bulan Zulkaidah. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. 1 bulan sudah kita lewati semenjak kita puasa Ramadan 1 bulan yang lalu. Dan di dalam bulan Ramadan itu tidak ada lagi kita yang tidak tahu apa kedahsyatan demi kedahsyatan di bulan Ramadan itu. Hanya orang-orang yang tidak paham dan orang-orang yang lalai, yang tidak memanfaatkan momen Ramadan untuk memperbanyak ibadahnya kepada Allah, untuk memperbanyak perbendaharaan pahalanya di sisi Allah. Hanya orang-orang yang pahamlah, yang mengertilah, yang beriman sepenuh hati kepada Allah lah yang memanfaatkan momen Ramadan itu untuk memperbanyak perbendaharaan pahalanya. Karena ia tahu di akhirat nanti yang bermanfaat itu adalah pahala atau amal ibadah. Setelah Ramadan kita melalui bulan Syawal. Kembali di bulan Syawal ini yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang disenyalirkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ada di bulan Syawal ini sebuah amalan yang sangat super juga. Bagi orang yang memang betul-betul mujtahid fi talabil jannah, ingin dia mencari surga itu, memang betul dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, memang betul ia tahu bahwa pahala atau amal ini yang akan menyelamatkannya di akhirat nanti. Nah, di bulan Syawal ini ada amalan puasa 6 kalau bahasa awak. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, pertanyaan kepada kita sebagai orang yang tahu bahwa puasa 6 itu salah satu pahala atau faedahnya adalah siapa yang mempuasakan bulan Syawal 6 hari, baik berturut atau tidak berturut, tapi 6 hari di bulan Syawal, maka faedahnya itu sama dengan puasa 1 tahun. Bayangkan pahalanya. Puasa kita 1 tahun, pahalanya itu sama dengan 6 hari di bulan Syawal. Nah, bagi orang-orang yang memang cinta betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin adanya akhirat, dia yakin adanya hari pembalasan, maka momen ini tidak akan pernah ia luputkan. Tapi orang-orang yang standar lah yang membiarkan puasa 6 ini berlalu begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak merasakan bahwa ini nanti yang akan nolongnya nanti di akhirat. Super, Pak. Jadi ternyata setiap bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah itu ada momen-momen penting yang harus kita siasati kalau kita memang betul kepengen mujtahid fi talabil jannah, memang sungguh-sungguh dalam mencari surga itu. Tapi kalau tidak kita ambil momen itu, rasanya bohong saja. Masyaallah muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sekarang kita berada di bulan Zulkaidah, salah satu bulan haram. Bahkan di bulan haram ini apa keutamaannya? Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah siapa yang melakukan kebajikan di bulan haram yang 4 bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan siapa yang melakukan zoliman di bulan yang 4 ini juga akan dilipat gandakan dosanya. Nah, bayangkan. Maka ini kesempatan bagi kita. Kalau kita memang betul-betul meyakini bahwa mati, oh hidupku akan mati. Nah, momen-momen seperti itu kita ambil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram ini 2 bulan ini. 2 bulan. Zulkaidah, Zulhijjah,
bahkan di tahun baru bulan Muharram itu masih termasuk bulan haram. Nah, momen yang 3 bulan ini, mari kita fastabiqul khairat, berlomba kita di dalam mencari kebajikan, menciptakan kebajikan, mengerjakan kebajikan. Kalau memang betul kita seorang mujtahid fi talabil jannah. Masyaallah muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kita seharusnya? Dalam sebuah hadis kursi disampaikan oleh Rasul, kata Nabi, "Usani Rabbi bi khamsatin asya." Allah berwasiat kepadaku, kata Nabi. Ada 5 macam wasiat Allah kepadaku, katanya. Yang pertama, kata Nabi, "La tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam ahlukha laka." Bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya adalah, jangan engkau gantungkan hatimu kepada dunia, karena dunia ini tidak diciptakan Allah untukmu. Sekali lagi kita artikan, la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam ahlukha laka. Jangan engkau gantungkan hatimu kepada dunia, karena dunia tidak diciptakan untukmu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ambilus sabil. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang perantau atau orang yang singgah dalam perjalanan. Artinya apa? Artinya kehidupan di dunia hanya sementara. Kalau kita bandingkan dengan hari akhirat atau hari di alam barzah itu. Menurut para ulama kita, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari di alam barzah itu sama dengan 500 tahun di dunia. Bayangkan betapa sedikitnya kehidupan kita di dunia ini, sejenak. Tapi apabila kehidupan yang sejenak ini kita sia-siakan, akan mengorbankan kehidupan yang abadi, kamaran utaru nanti di akhirat. Dan hal ini anehnya sudah diberitahukan, tergantung lagi kepada kita. Mau apa kita? Lalu apa makna doa yang kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apakah doa ini hanya sebagai basa-basi saja kepada Allah? Padahal ya doa yang terbanyak yang kita baca ini nih, doa sapu jagat ini. Ya Allah, tolong baikkan aku di dunia, tolong baikkan aku di akhirat. Mana baik di sini bukan kehidupan dunia, tapi memanfaatkan dunia ini untuk mencapai kebaikan nanti di akhirat. Maknanya seperti itu. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Makna menggantungkan hati kepada dunia ini adalah kalah lo urusan akhirat karena dunia. Ah ini bahaya. Ini makna di situ. Kalau lo urusan akhirat karena dunia, lah dipanggil di Tuhan, hayya 'alas shalah, tapi kita masih stay aja, biasa aja kita. Tidak ada tergerak hati untuk melaksanakan panggilan Allah. Ika Allah, bos di atas bos. Bos is apa namanya? Big boss ini. Ini Allah yang manggil. Kenapa ketika ada komandan kita yang manggil kita segera apapun kita tinggalkan, tapi ketika Allah manggil kenapa santai aja? Berarti kita belum merasa sebagai hamba Allah. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua kata Nabi, waja'al mahabbatakali, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Jadikan cintamu kepadaku, kata Allah. Fa inna masirakum ilayya. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi ini? Kata Allah, jadikan cintamu kepadaku, wahai hambaku. Jadikan kalau cintalah kamu, kata Allah. Kenapa? Fa inna masirakum ilayya. Karena kamu nanti akan kembali kepadaku. Kaba abana kambo juga konyo. Nah, itu bahasa awak. Tapi kalau landak kambo cinta do kata Allah, ba abeko kita basobo. Allah tidak sayang kamu, ampun tidak lo sayang kesinan. Kenapa? Karena kamu tidak cinta, aku juga tidak cinta. Karena kamu lalai, aku juga lengah terhadap kamu. Lalu apa yang terjadi nanti? Sementara untuk memperbaiki nggak ada lagi waktu di akhirat nanti. Di sini tempatnya. Di dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza.
Dunia ini tampak bakarajo, akhirat besok itu tampak menarimu apa yang kita karajokan masuk hidup dunia. Masyaallah muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga kata Nabi, Allah mengatakan berwasiat, wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah cari surga. Kok yo batu wa ingin masuk surga tu, sungguh-sungguh mencarinya, yo bana, ndak sambian doh. Ah, manten kata bahasanya di situ. Yo bana, basuade bana, basingajo bana. Tapi kalau meleh saja kita untuk melaksanakan amal ibadah, artinya nak sungguh-sungguh tentang itu. Ala kadar saja kita pergi beribadah kepada Allah, berarti tidak sungguh-sungguh. Ala kadar pakaian, ala kadar apapun yang kita lakukan, tidak ada yang spesifik untuk beribadah kepada Allah. Bah beda mana ketika kita pergi kondangan. Kalau kondangan senang rancak kita pakai, senang harum kita semprot, senang rancak kita aksesoris, kita kanaan untuk pergi barale. Tapi ketika Allah manggil, bako standar sen kaya awak. Pikir salah surau. Bako standar sen. Nomor bara awak sebenarnya Tuhan ko. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kata Nabi terakhir, wadum ala tahajud. Biasakan sholat tahajud. Karena fa innan nasrah, karena pertolongan Allah itu ma'a qiyamul lail. Ternyata adanya di sholat tahajud. Kalau memang betul banyak problem kita kadukan sama Allah. Kapan? Sholat tahajud. Dia mencerita ke orang. Dan rancak tu kepada Allah. Langsung kepada Allah. Jagolah tengah malam. Kok yo batu kita yakin bahasa Allah tu ada. Jago tengah malam, ambillah wudhu tu, kemudian solat sunat lah 2 rakaat minimal, kemudian kadukan semuanya. Mau curhat lah di situ kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nangis lah di sini. Mau menggaruang lah di malam tu. Terserah, karena waktu itu diserahkan kepada kita di Qiyamul Lail itu. Masyaallah muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan, Pak, di dalam memenuhi bulan-bulan haram yang spesifik diperuntukkan untuk kita. Kalau kita kepengen ibadah yang banyak, kalau kita kepengen buat tabungan di akhirat nanti. Nah, ini langkah-langkahnya. Jangan terlalu hidup di dunia, hiduplah di dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Bakarajolah untuk dunia kau seolah-olah hidup selama-lamanya, tapi bakarajolah untuk akhirat seakan-akan besok pagi kita akan mati. Maknanya dia apa di situ? Ketika panggilan Allah itu datang, berhentilah. Beko kan bisa lo balik mengarajokan. Itu maknanya hidup selama-lamanya itu. Tapi kalau untuk akhirat, khusyuk diutamakan. Kenapa? Ketika kita solat hari ini, kemudian kita berpikir, antah lebih bisa jompo mengarajokan solat Jumat di minggu yang ketibun tak indah. Maka dengan demikian, kekhusyukan kita bertambah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man lam yu'minu billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat bi
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتطهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.